Martang yang mahita, asini roh hamadi hamu doho dame nasian di bata mata, doho nasianan anu Tuhan Yesus Kristus Tuhatai. Amin. Di hamu doa saha porsiaon hatani di bata di hita iman atar surat di Lukas 10 ayat 30 sada. Alai dia rakoma na 12 ninna mamaddo nasida. Nanak kok mahita tu Jerusalem. Jala tulus ma tuakka anak ni jolmai sesudena natar surat diakka panurirangi. Yesus memanggil kedua belas muridnya lalu berkata kepada mereka, sekarang kita pergi ke Yerusalem dan segala sesuatu yang dituliskan oleh para nabi mengenai anak manusia akan digenapi. Ido sahana. Dong saha porsiaw judul ni turupuk tahun ima naroma tikina. Tepat pada waktunya. Marlapatan do naroma tikina ado lapatan ni di dok Tuhan Yesus sisianne. Tepat pada waktunya. Waktu yang tepat salah satu faktor penting dalam sebuah keberhasilan. Jadi orang yang disiplin itu adalah pasti berhasil. Orang yang disiplin dan juga orang yang memakai waktu itu adalah berharga, dia pasti sukses. Tapi banyak orang tidak tahu menggunakan waktu tiki, sehingga banyak kegagalan. Maka dikatakan oleh Yesus Kristus kepada kedua belas muridnya, tepat pada waktunya. Waktunya apa maksudnya? Waktunya Yesus mau menyatakan kepada murid-muridnya bahwa misi keselamatan itu sudah sampai. Maka Yesus berkata kepada murid-muridnya agar mereka tahu bahwa ketika mereka dalam menuju Yerusalem, di Yerusalem mereka akan terlihat sudah tepat pada waktunya. Artinya Yesus itu tepat pada waktunya sudah akan mau disalibkan. Sudah mau akan menerima, yaitu bahwa akan dipersembahkan untuk menebus dosa manusia. Karena itu saudaraku dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kalau kita mau mengikuti perjalanan Yesus yang berada di dunia ini, tentu kita akan teringat dengan firman Tuhan yang berkata kepada kita, Tuhan datang ke dunia ini untuk apa? Untuk menggenapi apa yang sudah dituliskan dalam kitab-kitab para nabi dan juga dalam perjanjian lama Madang pada Narobi. Di sana kehadiran Allah adalah penggenapan yang selama ini diharapkan oleh setiap orang percaya. Bukan sekedar penggenapan akan kedatangan melalui kelahirannya, namun untuk melayani dan untuk menggenapi itu yang paling besar tentang pengorbanan itu kematiannya. Karena kematiannya itu, penderitaan itulah yang menyelamatkan manusia dari dosa. Maka itu yang disebut adalah makna. Karena Allah mau mempersembahkan anaknya yang tunggal. Artinya anaknya yang tunggal ini menjadi sebuah perenungan bagi kita bahwa Yesus mau mengingatkan muridnya bahwa sudah saatnya nunga tikina. Tiki apa yang mau dikatakan kepada kita? Yaitu titik yang harus membuat kita melihat penggenapan yang sudah harus dialami oleh Tuhan Yesus Kristus. Nah, saudaraku dalam nama Tuhan Yesus Kristus, seorang anak akan selalu mengingatkan janjinya, janji orang tuanya. Karena memang secara umum bahwa daya tahan anak untuk mengingatkan sesuatu agar ia sangat kuat, maka wajar seorang anak agar tidak mempermainkan dirinya. Maka si anak itu selalu selalu mengingat janji orang tuanya. Nah, ini juga yang mau disampaikan kepada kita. Ada sebuah yaitu janji bapak kepada anaknya. Janjinya apa? Nunga dapot tikina. Sudah saatnya kita akan melihat, memaknai
makna pengorbanan Yesus Kristus bagi kita. Itu sebabnya harus kita lihat dengan sebuah yaitu ungkapan Yesus dalam nats ini agar kita mampu mempersiapkan diri kita nunga dapat tikina agar kita mau melihat kebesaran Yesus Kristus itu lewat itu pengorbanannya nunga tikina tepat pada waktunya. Karena itu saudaraku, mari kita memakai kesempatan ini tepat pada waktunya. Hargailah waktu yang Tuhan berikan kepada kita. Hargailah berkatnya. Hargailah pengorbanannya. Hargailah hidup ini. Hargailah hidupmu. Teruslah engkau belajar supaya kamu mendapat keberhasilan dan kesuksesan di dalam Tuhan. Karena itu sudah tepat pada waktunya. Artinya tepati segala apa yang Tuhan inginkan bagimu. Karena itu diingatkan bagi kita menjadi orang yang selalu setia akan janji kita di hadapannya. Karena ia sudah berkorban untuk menyelamatkan kita. Amin. Mauliate mariho ali Tuhan debata merhiti hatam nabadi. Amin.